Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Nova Marlianti. Yang kedua, Rina Mulyani. Dan yang ketiga, saya sendiri, Rini Astuti. Baiklah. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan dengan dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Fungsi dari konstitusi 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam artian luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Sementara konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Pandangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. 1. Pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap warga negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Yang kedua, pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa, dan taat hukum. Yang ketiga, pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak berlaku berperan dalam kehidupan bernegara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Menurut Thomas Hobbes, dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Menurut Louis ke-14, berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Faktanya, konstitusi berbeda dari undang-undang dasar karena kesalahpandangan masyarakat tentang konstitusi di negara-negara modern, sehingga pemahaman konstitusi kemudian disamakan dengan undang-undang. Di hampir semua konstitusi tertulis itu mengatur distribusi kekuasaan sesuai dengan jenis kekuasaan dan karenanya jenis kekuasaan yang dilakukan lembaga negara. Pendapat Montesquieu bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 jenis, kekuatan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuatan itu adalah 1. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif.
Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif. Pandangan jenis kekuasaan menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu 1. Pemerintahan, 2. Perundang-undangan, 3. Kepolisian, 4. Pengadilan. Jenis kekuasaan negara yang diatur oleh konstitusi biasanya dibagi menjadi 6 bagian dan setiap kekuasaan dikelola oleh lembaga atau badannya sendiri, yaitu 1. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Kelima, kekuasaan kejaksaan. 6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokrat. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Ada 2 jenis sistem yang biasa digunakan dalam ketatanegaraan sehubungan dengan perubahan konstitusi. 1. Ketika suatu konstitusi diubah, konstitusi secara keseluruhan berlaku. Sistem ini diadopsi oleh hampir semua negara di dunia. Yang kedua, jika konstitusi diubah, konstitusi asli tetap berlaku. Perubahan konstitusi adalah perubahan pada konstitusi asli. Sistem ini diambil oleh Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan yang mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terkurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.